adalah ini belum optimal dan proses pengelolaan keuangan daerah itu dapat terganggu pada akhirnya Dewan Juri yang terhormat. Bayangin kalau kamu adalah seorang siswa pada akhirnya, di mana keinginan kamu untuk belajar dipotong pada akhirnya Dewan Juri yang terhormat untuk birokratis yang besar pada akhirnya Dewan Juri yang terhormat. Tujuan utama dari terhormat, pertama, ini sejalan dengan efisiensi anggaran pada akhirnya Dewan Juri yang terhormat. Banyak hal yang dipotong pada akhirnya. Jika ini dipertahankan, yang akan diambil itu pasti dananya Dewan Juri yang terhormat. Banyak sektor-sektor lain yang mungkin bakal dikorbankan pada akhirnya Dewan Juri. Gak ada urgensi kembali misalnya untuk suatu daerah itu bisa meningkat Dewan Juri yang terhormat, karena ada peningkatan SDM yang harus tercapai terlebih dahulu Dewan Juri yang terhormat. Terus makanya bakal jelasin kenapa birokratis yang kecil itu buruk pada akhirnya Dewan, yang birokratis yang kecil itu lebih bagus pada akhirnya Dewan Juri yang terhormat. Ini tercakup dalam 3 layer Dewan Juri yang terhormat. Pertama, efisiensi bakal terjadi di sisi kami Dewan Juri yang terhormat. Dan di sisi kami Dewan Juri yang terhormat, efisiensi ini akan sejalan dengan maunya pemerintah pada akhirnya Dewan Juri yang terhormat, yaitu pengurangan anggaran pada akhirnya Dewan Juri yang terhormat. Kedua, keputusan yang diberikan bakal lebih baik pada akhirnya karena pemilihan birokratisnya lebih ketat. Seperti, pertama peningkatan SDM, kedua pembangunan infrastruktur. Sebelumnya silakan. Iya. Anggaran yang tidak terukur atau tidak berguna, bukan semata-mata hanya efisiensi, pengurangan anggaran yang terus diulang-ulang oleh tim pro. Terima kasih. Itu kenapa? Karena ada birokratis yang besar yang terjadi di Dewan Juri yang terhormat. Otomatis kalau birokratis yang besar itu akan meningkat tahun per tahun pada akhirnya. Kamu nggak bisa denial kalau misalnya ada misalnya inflasi pada akhirnya. Kalau kamu mau itu nggak ada pada akhirnya, harusnya musim ini nggak akan ada di Dewan Juri yang terhormat. Terus mari kita lanjut. Jika misalnya kontra bakal bilang birokratis yang kecil itu buruk, saya rasa enggak, untuk 2 alasan. Pertama, persaingan itu bakal semakin ketat di Dewan Juri yang terhormat. Kami rasa yang bakal terpilih itu memiliki kualitas yang lebih baik pada akhirnya Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, ini lebih realistis daripada dihapuskan. Jika mereka mau dihapuskan, at least mereka harus memberikan justifikasi kenapa dihapuskan itu membawa dampak yang lebih baik pada akhirnya Dewan Juri yang terhormat. Karena kami rasa kami yang paling mendekati apa mau intimasi dari perdebatan kali ini. Dan prasyarat, pertama mereka harus membuktikan kenapa ini menghambat produktivitas. Ini tidak akan menghambat produktivitas pada akhirnya dengan semua pro dan kontra yang telah kami jelaskan sedari awal. Kedua, mereka harus jelasin juga di mana program lain bisa tercapai ketika efisiensi ada. Dan ini menyebabkan kenapa misalnya semua sektor itu dapat mempertahankan uang dan dapat menjadi sektor yang terbaik pada akhirnya. Ketiga, kalau mereka misalnya mau menghapuskan ini pada akhirnya di sisi kami, at least mereka harus memberikan mekanisasi kenapa ini bisa mendatangkan benefit di sisi masyarakat. Untuk semua alasan-alasan tersebut, bangga menjadi pro. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang kami hormati, moderator, panitia LSE yang berada di tempat ini, serta lawan berpikir kami dari tim pro. Pada kesempatan ini, kami dari tim kontra secara tegas dan lugas menyatakan kami menolak mosi kita pada hari ini. Dewan Juri yang terhormat, para hadirin yang berbahagia, serta lawan berpikir kami. Pada momen yang berharga ini, izinkan kami tim kontra akan menyampaikan perspektif kami terhadap mosi yang menjadi pokok perdebatan ini. Kami hadir bukan sekedar berargumen, tetapi untuk memberikan kontribusi pemikiran yang tajam dan bertanggung jawab dan memperkaya pandangan kami pada hari ini. Argumen-argumen yang akan kami paparkan ini telah kami susun dengan 3 landasan yang kuat. Yang pertama adalah landasan yuridis, yang kedua adalah landasan teori, dan terakhir landasan sosiologis yang berdasarkan fakta yang terjadi di negara ini, terlebih khusus di daerah ini. Sehingga pada kesempatan ini saya selaku pembicara 1